Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Dapur Lezat Kakak Isal. Hari ini kita akan membuat getuk panggang teman-teman, yang rasanya sangat enak dan mengenyangkan dan juga sehat. Buat teman-teman yang penasaran, stay di videonya, jangan kemana-mana ya. Pertama-tama kita akan rebus dulu singkongnya sampai empuk ya teman-teman. Nah, sambil menunggu singkongnya matang, sekarang kita mau masak dulu, kita mau buat dulu kelapanya ya teman-teman. Nah, di sini gula pasirnya juga nggak ada takaran menurut aku teman-teman. Jadi untuk gula pasir itu manisnya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kita kasih selembar daun pandan dan kita akan gongseng kelapanya sampai meleleh ya teman-teman, atau sampai menjadi karamel kayak gitu ya. Nah, ini apinya kecil aja teman-teman, supaya gula pasirnya ini tidak pahit. Nah, jadi kita gongseng dengan api kecil ya. Setelah meleleh sempurna seperti ini, kita masukkan kelapa. Nah, untuk kelapanya juga sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman singkongnya banyak, jadi disesuaikan dengan kelapanya juga ya. Nah, dan untuk kelapanya teman-teman pilih yang muda. Jadi kalau yang muda itu tekstur kelapanya itu lebih lembut teman-teman, jadi tidak kasar dan rasanya sendiri juga lebih enak. Nah, kita akan gongseng seperti ini, kita campur kelapanya supaya karamelnya itu menyatu dengan kelapanya. Nah, kita aduk, ini apinya kecil aja. Nah, sampai tercampur merata ya teman-teman. Jadi kenapa kelapanya harus kita gongseng? Teman-teman boleh kok misalnya kelapanya nggak digongseng juga boleh, tapi kalau digongseng yang pertama rasanya itu lebih beda ya, lebih enak. Kemudian dia tahan basi teman-teman. Walaupun lama ya, dia ini tidak mudah basi kuenya ya. Nah, jangan lupa untuk dikasih sedikit garam. Dan di sini aku mau masukkan air sedikit, tujuannya supaya kelapanya ini matangnya sempurna teman-teman, alias anti basi ya. Nah, setelah airnya masuk, kita akan gongseng lagi sampai airnya menyusut. Setelah airnya menyusut dan kelapanya udah kering, teman-teman ini udah matang dan kita sisihkan. Teman-teman ini singkongnya udah matang, sekarang kita tumbuk seperti ini ya. Di sini aku menggunakan ulekan. Oh ya teman-teman, dia itu kalau misalnya singkongnya itu bagus ya, ketika kita haluskan itu cepet banget lembut teman-teman. Tapi aku kurang beruntung, udah 2 kali aku beli singkong, tetap aja teman-teman ada sebagian yang susah empuk ya. Nah, jadi nggak kepake kayak gitu. Nah, setelah empuk teman-teman masukkan kelapa yang udah kita gongseng tadi, kemudian kita campur, kita ulek-ulek seperti ini sampai kelapanya ini benar-benar menyatu kayak gitu. Nah, ini adalah kue tradisional teman-teman, kue zaman dulu tapi rasanya sangat enak, kemudian juga sehat dan mengenyangkan pastinya ya. Oke, kita campur dulu ya teman-teman, kita campur sampai merata seperti ini. Ini udah lembut, udah cukup. Setelah itu teman-teman, kita akan ambil adonan getuknya, kemudian kita akan masukkan ke dalam piring, kita akan cetak ya. Nah, sebelum kita cetak, kita gepal-gepal dulu kayak gini. Nah, dan setelah itu kita mau cetak ke dalam piring seperti ini teman-teman. Nah, supaya kenapa kita cetak, karena untuk memudahkan kita dalam memotongnya teman-teman. Jadi nanti kalau udah kita cetak seperti ini, kita bisa potong kuenya ya, atau getuknya. Nah, bukan dicetak sih teman-teman, dipipihkan aja di piring kayak gini ya.
Nah, setelah dipipihkan baru kita potong kuenya ya. Nah, kita potong sesuai selera. Nah, untuk tangan kita lapisi dengan plastik supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah, kemudian kita potong semuanya. Nah, dan setelah kita potong agak kita pipihkan sedikit biar nggak ketebalan ya teman-teman. Kemudian kita rapikan kanan kirinya supaya bagus bentuknya. Sekarang kita mau panggang dengan api kecil ya teman-teman. Ini kalau dipanggang pakai arang itu lebih mantap ya teman-teman. Tapi karena nggak mau ribet, di sini aku panggang di kompor aja kayak gini sampai warnanya agak kecoklatan ya teman-teman. Nah, biar lebih gurih, lebih mantul kayak gitu loh teman-teman. Oke, setelah matang, setelah kecoklatan, sekarang kita matikan api. Nah, sekarang getulnya udah jadi teman-teman. Nah, sekarang aku mau angkat. Ini lengket teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa sebelum dipanggang oleskan sedikit mentega ya teman-teman atau minyak goreng. Tadi aku lupa. Nah, di sini untuk toppingnya sesuai selera teman-teman. Aku pakai keju di atasnya seperti ini. Nah, inilah teman-teman menu kita hari ini, cemilan sehat dan nikmat. Nah, jadi buat teman-teman selamat mencoba. Jangan lupa untuk klik subscribe dulu di channel ini dan hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Dan buat teman-teman yang udah mampir di channel ini, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.